Saatnya kembali lagi di video review anime dengan durasi yang kepanjangan. Dalam video kali ini gue bakal nge-review Girls Band Cry. Kenapa gue nge-review Girls Band Cry? Karena anime bagus dan gue suka anime ini. Jadi ya udah sesimpel itu. Dan ini apa ya? Anime of the season gue di spring 2024. Video ini hitungannya aman spoiler kalau lu pengen ngeliat doang in general review gue, impression gue apa gitu. Kalaupun ada spoiler bisa skip ke menit berapa, segmen apa gitu-gitu. Anyway, gue tuh nonton Girls Band Cry awalnya tuh nggak punya ekspektasi yang tinggi amat, cuma kayak ya udah iseng-iseng aja, dan ternyata sampai tamat ini anime bagus banget. Jadi ya udah sekalian aja gue omongin di sini. Dan kenapa gue gak punya ekspektasi apa-apa di awal nonton itu karena ada hubungan lucu sih sama tahun lalu gue nemuin di project dari Twitter. Ini gue tuh random nge-scroll gitu tahun 2023 pas pengumuman project ini di Twitter layaknya pengangguran, karena emang gue pengangguran sampai sekarang. Tiba-tiba nongol pengumuman projectnya dengan deskripsi yang tulisannya tuh edgy gitu. Jadi impression gue, wih anime cewek-cewek dark edgy, gue kata-katain lah. Terus juga kan itu diumumin pas awal tahun 2023 yang which somehow deket lah sama rilis Boccidrok yang rame-ramenya juga pas itu. Jadi ada juga yang ngata-ngatain ya ikut-ikutan bikin anime band gara-gara Boccidrok. Tapi untungnya gue agak katain apa tuh yang ikut-ikut Boccidrok, karena gue tuh udah riset dulu project ini latar belakangnya kayak gimana. Project ini tuh udah direncanain dari kapan tahu. Ini tuh project Toei udah direncanakan dari tahun 2021. Mereka ngebuka audisi Girls Rock Audition buat nyari talent bandnya, talent anime, dan hasilnya 5 orang terpilih buat project Girls Band Cry ini. Jadi ya CEO Girls Band Cry itu ada orang baru semua di sini, dan ternyata emang bawaannya musisi juga. Jadi ya lucu aja sih dikata-katain apa tuh ngikutin orang-orang industri ngikutin Boccidrok gitu bikin band, padahal ini project juga. Itu kan kalau ngeliat timeline udah di planning dari jauh-jauh hari, bukan sekadar ikut-ikutan aja. Cuma timingnya mungkin enak gak tahu ya dari sananya ya. Tapi ujungnya kan somehow jadi ngedongkrak popularitas juga gak sih, jadi rame diomong. Dimakan aja tuh yang dulu ngata-katain Girls Band Cry terus coba nonton awalnya gitu, ternyata malah suka banget. Jadi lucu aja tuh nunda sendiri, dan orang tersebut adalah gue juga. Tapi gak apa-apa, franchise bagus kok. Jadi ya udah pokoknya gitu dah. Awal gue nemu project ini, nemu franchise ini dengan pandangan yang skeptis, dengan ekspektasi yang gak tinggi-tinggi amat. Tapi dasarnya gue kepo gitu, pengen tahu aja. Karena ada hal yang menarik aja pas gue ngeliat poster pengumumannya dulu itu kan, kayak cewek-ceweknya kan cantik ya gambarnya. Jadi udah deh gue tunggu aja, gue coba tonton gitu ntar pas sudah rilis. Belum lagi pas pengumuman project mereka dulu baru rilis itu juga mereka kan ngerilis lagu juga, dan gue coba dengerin lagunya. Lagu mereka musiknya itu bikin gue apa penasaran animenya kayak gimana, karena gue suka banget sama lagunya, first impression gue itu dulu. Jadi ya udah gue tungguin animenya rilis bakal kayak gimana, dan hasilnya sekarang gue nonton animenya sampai tamat. Ternyata bagus banget gitu anime dari segala hal, dan terutama kalau kita ngomongin cerita itu somehow realistis yang gue gak expect sama sekali di anime kayak gini. Hal pertama yang gue rasa ngebikin ceritanya lumayan realistis adalah progress bandnya kerasa nggak langsung tiba-tiba jadi gede sehingga struggle itu kena. Gak langsung tiba-tiba band mereka ini populer setelah rilis lagu doang, gak langsung tiba-tiba tour atau apalah, tapi beneran dari nol. Kayak manggungnya tuh di live house kecil-kecilan dulu gitu, terus baru dapat panggung gede atau apa. Gak langsung band mereka ini wah gue punya ide lagu nih terus langsung jadi, tapi ribetnya bikin lagu itu ditunjukin dengan bagus. Terus hal kedua yang ngebikin ceritanya realistis adalah mereka berlima pas kenalan gitu, interaksi satu sama lain, baru kenal gitu, karakternya gak langsung jadi bestie semua kayak struggle band ya. Struggle hubungan karakternya juga ditunjukkan dengan realistis. Proses mereka dari stranger, orang yang gak dikenal, teman biasa, sampai jadi best friend gitu, jadi bestie, jalannya terjal dengan berantem bolak-balik, dan berantem itu bangke banget sumpah. Ini apa ya, karakter realistis ini rada nyegol bahasan karakter sih, lebih detail dibahas di segmen karakter dah. Minus ceritanya yang bagi gue dikit banget itu sebenarnya apa yang ngejelasinnya, kayak ganjel aja sih. Ganjel itu gimana yang ngejelasinnya tanpa spoiler, sebenarnya bagus, tapi ganjel deh ini ngebikin kurang, dan kurang itu dikit banget gitu. Kalau ini gak minus, jadinya bisa 10 dari 10 rating ceritanya buat gue. Kayak katakanlah lu beli makanan gitu di restoran atau apalah, terus makanan itu ini udah enak banget tapi kayak kurang dikit aja gitu loh. Mungkin bumbu pelengkapnya garamnya kurang atau lada aja kurang atau apa gitu, dan itu yang analogi gampangan nih gue rasain pas nonton cerita Girls Band Cry ini. Ujungnya emang masakannya ceritanya enak banget, bagus banget, cuman kalau bumbu pelengkapnya ditambahin dikit lagi itu ceritanya jadi perfect, makannya jadi perfect. Tapi tetap kok ceritanya overall bagus banget dan lumayan realistis juga. Anak band yang bandnya mereka itu pengen gede, struggle-nya gimana itu susahnya ditunjukin, senangnya juga ditunjukin. Tetap ya ada lebay-lebay aja gitu ya, namanya fiksi. Kalau nggak ada bumbu lebay aja ya buat apa gitu loh. Fiksi kalau nggak ada lebay-lebaynya aneh. Ujungnya emang konflik di cerita aja berpusat sama satu hal, mereka ini mau ngebikin musik seperti apa, pesan apa yang mereka mau sampaikan
diturunkan ke dunia. Dan pesan dia itu ya obviously mereka ini ngambil jalan yang enggak salah di kehidupan ini. Udah itu tema utama Girls Band Cry, itu ceritanya membuktikan kita nggak salah. Udah itu simpelnya. Nah terus setelah gua nonton, balik lagi ke tahun 2023 yang deskripsi Eiji itu, gua baca ulang, ternyata ya masuk akal, make sense gitu. Coba kayak bikin salah kaprah tulisannya tahun 2023 dulu, tapi make sense sekarang gitu. Jadi oh gini maksud ceritanya gitu. Anyways gitu aja tentang review cerita. Lanjut ya, gue mau nge-review karakternya. Mau itu karakter secara individu ataupun interaksi antar karakternya, balik lagi kayak yang udah gue ngomongin, lumayan realistis pembawaannya. Karena tadi gue dapet tuh nyenggol dikit-dikit di segmen cerita, tapi di sini bakal gue lebih detail argumen gue dan penjelasan gue. Kepribadian karakter itu konsisten sama apa yang telah mereka alami di masa lalu, dan itu kerasa banget pengaruh masa lalu mereka dalam menghadapi konflik yang ada di dalam cerita. Dan itu kelihatan dari kepribadiannya. Lu punya Nina yang tendensinya ngegas terus, idealis banget, terus Momoka yang kebanyakan mikir karena takut ngambil jalan yang salah, Subaru yang rada muka dua, Tomo si tsundere yang malu-malu kucing buat ngomong, sama Rupa yang hobi minum bir dan kelihatannya paling dewasa. Terus di saat lu punya 5 orang dengan kepribadian berbeda, backstory yang beragam, ketemuan jadi satu, mereka ini semuanya nggak jadi bestie langsung, tapi ada prosesnya. Dan hal ini tadi udah gue bahas dikit lah di segmen cerita, dan ini yang ngebikin interaksi antar karakternya realistis. Proses jadi bestie itu bangke banget, sumpah. Jalan terjal itu kerasa. Karena karakter ini anime kayak aja hampir tiap gitu berapa episode berantem mulu sumpah orang-orangnya. Apalagi tuh Nida hobinya berantem, jujur ya, ini anime Nida tukang berantem, tukang ngajak ribut dia. Tiap kali karakternya berantem gue ikutan kesal, tapi di satu sisi ini karakter berantem dengan opini yang berbeda, tapi semuanya masuk akal. Pada punya argumentasi yang sama-sama kuat dan gak salah semuanya kalau dipikir. Terus payoff offnya pas konfliknya kelar itu jujur puas banget ngeliat karakternya baikan. Gue gak bakal capek-capek yang ngomong enggak salah kita, enggak salah ini emang jadi motivasi utama karakter di Bento Genashi Toge hari ini. Karena ya balik lagi mereka pengen ngebuktikan kita ngambil jalan yang benar. Dan ini pesan yang paling obvious di awal cerita, motivasi yang paling jelas di awal cerita, dan ini makin diperkuat seiring jalan cerita sampai animenya tamat di episode 13. Pokok intinya jadi kepribadian tiap karakter itu kerasa realistis karena sifat, backstory sama semua itu gue rasa konsisten pembawaannya. Nggak ada karakter yang tiba-tiba off banget gitu. Semua itu dibalut dengan drama yang kena, interaksi antar karakter yang menyentuh juga. Nah mindasnya nih ya jujur ya, bagi gue karakter Rupa sama Tomo, karena ini kayak apa ya, Rupa sama Tomo ini gue ngerasa kurang dikembangkan aja. Terutama si Rupa, karena ini apa ya, dari sebuah ceweknya dia doang yang gak dapat episode khusus ngebahas backstory-nya dia. Rupa ini ada episode dia yang banyak screen time-nya, cuma itu di episode Tomo, dan ya fokus utama ceritanya Tomo, dan si Rupa ini jadi karakter pendukungnya di cerita si Tomo. Paham lah maksud gue ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, kepribadian Rupa terus backstory-nya masih kerasa lah gitu, walaupun sebenarnya cuma kayak in general doang dan kayak cuma sepintas doang gitu loh. Mungkin harapan gue kalau dilanjut tolong ya Rupa sama Tomo gitu diperdalam aja, mungkin Rupa lah backstory-nya diperdalam lebih dalam lagi. Nah terus buat memperkuat penjelasan gue tadi di apa ya, review cerita sama di review karakter, di bagian ini gue mau bahas tapi dengan spoiler. Kalau lu peduli banget dengan spoiler, mending lu skip ke menit ini. Kalau lu pengen nonton cerita aja dulu, abis itu kalau lu mau diskusi sama gue di video gue ini, balik lagi ke sini ya, tolong please, gue butuh view. Udah. Pertama gue mau bahas Tomo dulu, si pemain keyboard. Tomo itu tsundere dan malu-malu kucing, which makes her cute I guess. Dia ini nahan diri buat menyampaikan unek-uneknya semisal ada yang gak serk sama dia di dalam bandnya, dan ujungnya ya udahlah nggak apa-apa gitu aja deh. Karena masa lalu dia sama project bandnya dulu yang gagal bareng Rupa, dia dulu belak-belakan banget nyampaikan opininya semisal ada yang dia rasa kurang sama standarnya dia, dan standar bener ya dia tuh dirasa tinggi banget sama anggota bandnya dulu. Akhirnya muak dan pada ninggalin Tomo karena dianggap lu banyak bacot, lu dikit-dikit salah lu sumpek gua sama lu gitu. Dan yang akhirnya yang stay sama si Tomo cuman Rupa doang, dan mereka ngerjain apa tuh project duo kalau nggak salah diceritain namanya Benishoga, sampai akhirnya ketemu anggota band lainnya. Dia kerasa sih masih nahan diri banget di ceritanya gitu loh, sampai akhirnya dapat episode khusus ngebahas dia dan akhirnya nyaman sama anggota band lainnya. Di sini Tomo nggak perlu takut buat apa ya, lepas gitu, karena semuanya sepemikiran gitu. Jadi lu kalau mau ada yang nggak serak, lu ada yang ruas jelek, ya udah omongin aja gitu, belak-belakan sana, nggak usah nahan diri, nggak usah malu-malu kucing. Tapi sebenarnya masih ada sih yang ngebikin dia lucu. Selanjutnya gue
gue mau ngomongin Rupa, basis tukang minum bir. Rupa ini dari semua anggota band Togenashi Togeari emang yang paling dewasa kelihatannya dan yang paling kalem. Walaupun joinnya belakangan bareng Tomo, dia tuh langsung nyetel dan langsung jadi emak bandnya. Lu bisa anggap dia ini emak yang ngasuh 4 anak yang banyak tingkah nggak jelas. Di satu sisi dia tuh jadi apa tuh? Jadi dewasa duluan gara-gara ya kepaksa. Soalnya orang tuanya tuh meninggal gara-gara kecelakaan dan gak ada saudara deket dia gitu-gitu. Akhirnya dia kepaksa mandiri duluan dan bisa jadi dia tuh kerasa kesepian sampai akhirnya kenal Tomo. Walaupun gagal project band ya, tapi dia tetap stay bareng Tomo yang lagi-lagi kayak udah bilang bikin project berdua. Dan akhirnya ketemu band Togenashi Togeari. Sebenarnya Rupa stay bareng Tomo ini ya rada lucu juga karena dari awal kenal Tomo kepaksa jadi emaknya buat administrasi project mereka dulu karena Tomo juga keluarganya bermasalah. Jadi ya udah makanya Tomo sama Rupa deket banget dan dinamika mereka berdua menarik sih. Kayak kebalikannya Nina sama Momoka yang berantem. Rupa ngadepin Momo kalem banget, gak teriak-teriak, jujur ini dinamika aja. Jadi bertolak belakang banget. Dan terus lanjutnya ngomongin drummer Subaru bagi gue kepribadiannya semua hal dari karakter ini yang paling fun. Dia karakter yang bagi gue kayaknya paling ekspresif dari gerakannya sama raut mukanya. Dan hal ini juga konsisten sama masa lalu dia karena Subaru ini emang asli jago acting, jago bertingkah gitu loh. Karena dia dari sekolah acting juga. Belum lagi neneknya dia tuh Awatendo ini aktris legendaris. Dan Subaru dikasih nama Subaru gara-gara neneknya yang major role pertamanya dulu namanya Subaru. Jadi makanya dia dinamain Subaru. Balik lagi nih, kan tadi gue udah ngomong Subaru ini muka dua karena ya yang udah gue bilang tadi itu karena ya paksa gitu loh. Dia gara-gara nggak mau ngecewain neneknya. Dia ngerasa neneknya pengen Subaru ngelanjutin apa tuh karir acting perfilman gitu-gitu dah. Tapi sebenarnya Subaru itu nggak mau lanjut di perfilman, nggak mau ikut-ikutan acting. Dia tuh pengen lanjutnya ya ngeband jadi drummer di band ini. Lucunya di saat Subaru itu di episode khusus arc-nya dia pengen jujur ke neneknya, ngomong langsung habis syuting yang dipaksa Nina juga. Lu jujur lu ke nenek lu gini-gini bla bla bla, lu gak bisa bohong terus lu. Dan Subaru mau jujur di arc-nya dia malah dialangin si Nina lagi. Nggak apa-apa, tahan diri dulu aja, gak usah nanti nenek kamu kasih. Itu lucu sih ya, Nina ini emang bermasalah banget. Supaya pengen, kadang gue pengen tapi nggak apa-apa sih, walaupun ya konfliknya ya kelar juga karena Subaru ngomong ke neneknya pengen ngeband, tapi kelarnya itu coba kayak apa ya, sekedar lewat doang, tapi ya agak masalah amat buat gua. Terus juga gua ngeliatnya Subaru ini kelihatan salah satu yang paling stres tiap kali anggota bandnya berantem, berusaha misahin baikannya kayak gimana. Apalagi pas masih bandnya bertiga, dia sering banget tuh apes misalnya Ida sama Momoka kalau lagi berantem, supaya tiba-tiba disiram tuh mukanya dia. Anyway, selanjutnya gua mau ngomongin Momoka, karakter favorit gua karena gua mikirnya dia ini karakter impression gua girl boss parah, ternyata girl failure juga. Dia ini dulu anggota band rival yang ada di ceritanya yaitu Diamond Dust, dan anggota Diamond Dust itu bestie dia dulu pas SMA dengan janji seneng bareng susah bareng karena ya gitu. Tapi Momoka ninggalin Diamond Dust karena di Diamond Dust pada saat itu udah dapat label, dia nggak bisa bikin lagu yang pengen. Gampangan ya artistic visionnya dikorbankan buat komersil dan Momoka gak mau hal itu. Di satu sisi keuntungan komersil itu enak, lu dapet duit, naiknya cepat gede gitu-gitu bla bla bla. Tapi di satu sisi Momoka ngerasa dia tuh gagal, gak bisa jujur sama dirinya sendiri, akhirnya ninggalin Diamond Dust. Dan lagi-lagi ya itu berat banget lo ninggalin teman SMA lu, teman bestie lu yang janji dulu itu. Nah pas ketemu Nina tuh di episode 1, Nina itu kan fans banget tuh sama Diamond Dust pas masih ada Momoka. Dan aslinya sih Momoka ini udah pengen ninggalin dunia musik, cuman ya dinyakinin Nina gitu, balik tuh ayo kita ngeband bareng atau apalah. Balik lagi ngeband dan seiring jalannya cerita di luar kelihatannya tuh kayak Momoka fine-fine aja lanjutin ngeband. Tapi sebenarnya kalau misalnya diperhatikan lebih dalam ceritanya emang Momoka itu rada ada yang ganjel aja, ada yang salah deh dari dia ikutan ke band ini, kayak masih nggak plong gitu loh. Dan itu kelihatan dari berantemnya sama si Nina yang bolak-balik tuh berantem tuh. Dan pecahnya itu yang pas si Momoka announcement sebelum manggung, dia wah gue pergi deh dari band ini, gue udah gak kuat gini-gini. Itu pecah gitu sampai akhirnya konfliknya kelar di tragedi truk di episode 8 apa 9 gue lupa dah. Banyakan waktu tuh ya berantemnya Nina sama Momoka. Lucunya kalau disimpulkan gue kerasa Nina ini minta Momoka lebih terbuka sama jujur, dan Momoka sebenarnya jujur cuma nggak ngasih tahu apa yang dia rasakan Momoka sepenuhnya. Jadi ngasih tahu ya setengah-setengah, dan Nina nggak mau gitu loh, lu kasih tahu ke gue cerita sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Yang sebenarnya tuh intinya ya Momoka takut gagal lagi karena Diamond Dust dulu dia ngerasa gagal kebawa visi ke bandnya dan gak menghasilkan keuntungan komersial atau apa gitu loh, dan akhirnya dikorbankan artistic visionnya kayak yang udah bilang tadi ya, akhirnya ninggalin Diamond Dust dan di bandnya yang baru dia takut gagal lagi. Dia jadi intinya dia tuh sebenarnya pengen lanjut, cuman takut banget intinya. Pada akhirnya konflik Momoka sama masalahnya kelar itu karena
banget dan jujur gue nangis aja pas nonton tragedi truk pickup itu sumpah. Akhir vokalis bandnya Nina Iseri, si paling idealis, si paling ngegas itu gila banget. Ini karakter gila dan dia itu apa ya, rada naif yang kesan itu nggak napak tanah, makanya sering clash sama anggota band lainnya. Dia ini korban bully di sekolah dan dia kesel karena walaupun dia korban bully gak ada yang ngebelain. Akademisi di sekolah nyuruh damai sama tukang bully dan bapaknya Nina sendiri juga nyuruh nurut. Akhirnya ngamuk, malas ke sekolah, drop out, sama bapaknya juga gelut, ya udah impulsif ngerantau ke Tokyo. Aslinya sih mau tetap belajar dan ketemu Momoka yang idolanya malah jadi anak band. Ini kasarannya tuh Nina sebenarnya apa ya, bisa dibilang bocah pembangkang, tapi membangkangnya dia ini nggak salah. Belum lagi ditambah pas di backstory dia cerita kalau misalnya keluarga itu banyak aturan gitu bapak, jadi kayak make sense gitu loh kenapa dia jadi bocah pembangkang. Mungkin kalau misalnya lu pernah jadi korban bully mungkin relate lah sama backstorynya Nina. Anyway, sering jalannya cerita sebenarnya Nina naifnya makin kerasa dari ngegasnya itu kadang, tapi di satu sisi ngegas, idealisme sama sifat naifnya Nina yang mempersatukan bandnya. Konflik yang dia alami tiap karakter kelar gara-gara ada pengaruhnya Nina emang. Jadi emang aura MC-nya dia kenceng banget. Nah di saat konflik semua teman bandnya Nina kelar, tinggal konflik Nina sendiri belum kelar karena ngerantau ke Tokyo juga masih dibantuin bapaknya yang dia benci saat itu. Jadi apa ya, lucu sih sebenarnya sebuah teman dia disuruh Nina buat nyelesain masalahnya, tapi di satu sisi dia juga yang paling susah buat menyelesaikan masalah pribadi dia yang hubungannya sama keluarga dia di kampungnya. Akhirnya ya disuruh Momoka, lu kalau mau lanjut ngeband mandiri stay di Tokyo, lu balik ke kampung lu dulu sana, kelarin tuh masalah lu. Ya udah Nina balik tuh ke kampungnya, berantem sama bapaknya dan bapaknya juga sebenarnya itu kan ya evaluasi handling masalah Nina pas dibully dulu gimana. Apa ya, intinya juga ini jelasin di cerita bapaknya tuh akademisi, pinter banget orangnya, tapi dia tuh payah jadi orang tua, gak ngerti perasaan anaknya. Terus ya tapi ya bapaknya baikan gitu sama Nina. Akhirnya Nina bisa berdamai sama keluarganya, sama masa lalunya yang akhirnya plong di Tokyo buat merantau. Dan episode Nina baikan ini menyentuh banget. Tapi di satu sisi konflik Nina sama Hina itu yang jadi apa tuh vokalis pengganti Momoka di Diamond Dust, bagi gue eksekusinya rada ganjal aja sih, rada kurang dikit lagi. Bagus tapi mungkin bisa lebih sempurna. Kayak apa yang gue bilang tadi, bumbunya kurang lah, bumbu pelengkapnya kurang gitu. Walaupun sebenarnya itu kan ada interaksi Nina sama Diamond Dust sama si Hina ini bagus gitu. Bahkan apa ya, mungkin in general gue ngerasa interaksi sama Diamond Dust perlu di apa ya, perlu di improve aja sih, mungkin perlu diperbaikin atau apa, gue nggak tahu lah ya. Cuma ntar misalnya Diamond Dust jadi kebanyakan screen, tapi apa ya, in general ceritanya kayak gue bilang tadi, gue rasakan sebenarnya hal-hal yang ngeganjal yang beda situ sebenarnya gak terlalu masalah, bisa sempurna kalau misalnya bumbu pelengkapnya ditambah dikit lagi, tambahin garam, tambahin lada gitu, kayak analogi masak-masakan gue tadi. Terus balik lagi ngebahas enggak salah, kita enggak salah yang ada di ceritanya. Emang kita enggak salah pengaruhnya dari Nina yang ngegas mulu. Momoka ninggalin Diamond Dust demi menjaga idealismenya, itu enggak salah. Subaru gak mau jadi aktris, gak mau lanjut acting, itu enggak salah. Tomo belak-belakan nyinyir, itu enggak salah. Rupa stay bareng Tomo walaupun project band sebelumnya gagal, itu enggak salah. Emang ceritanya itu mau membuktikan kita ini nggak salah, dan emang hal ini yang pengen disampaikan pada musik yang diciptakan di Togenese Togeari yang ada di ceritanya. Ujungnya kebanyakan konflik yang ada di dalam cerita, lu kalau tarik tuh talinya satu-satu, hubungannya balik lagi ke Nina karena emang aura MC-nya sekenceng itu. Dan emang anime itu bagus banget karena dia ini karakter yang bagus. Dia ngeselin, dia dibikin gua ngamuk, dia ini gue benci banget sama Nina. Karena gue benci ke Nina bukan kayak benci yang pengen gua keplak gitu sih, lebih kayak sundere ya gue ke Nina. Dia mungkin karakter ya versi ideal orang-orang yang pengen apa itu, jujur sama dirinya sendiri sampai akhir, maju di jalan yang benar dan membuktikan semua orang kalau misalnya nggak salah. Tapi gue keinget lagi, gue mau bahas Rupa sama Tomo. Jujur ada hal yang rada ganggu dikit sama pendesainnya adalah di saat Rupa nyuruh Nina baikan sama keluarganya, dia kasih tahu orang tuanya si Rupa ini udah meninggal dan disuruh mengapresiasi mereka karena masih hidup. Di satu sisi Tomo ninggalin keluarganya dan gak mau balik ke keluarganya, tapi gak disuruh ke Nina sama si Rupa. Jadi ya udah, gue mikirnya keluarga Tomo walaupun masih hidup udah gak bakal bisa baikan sama dia, jadi ya udahlah. Karena gitu juga terjadi di dunia nyata. Mungkin udah nyoba ke Nina lah dulu si Tomo, dia udah nyoba baikan gitu, balik lagi ke kampungnya atau apa, tapi ternyata nggak bisa. Jadi masih apa tuh, masih berantem lah, masih nggak enak gitu sama keluarganya. Mungkin emang backstory enggak salah Rupa sama Tomo emang dirangkum menjadi satu gitu loh, buat biar fokusnya nggak sampai ke latar belakang masalah keluarganya, tapi fokusnya dinamika mereka berdua aja sama latar belakangnya di project band yang dulu gagal. Mungkin kalau ada lanjutannya lagi
gue bilang karakter Rupa sama Tomo lebih diimprove lagi aja penulisannya gitu, lebih dikembangkan lah. Terutama si Rupa kayak yang gue bilang, dia tuh kagak dapat episode arc dia sendiri, kasihan aja itu, padahal cantik banget tuh. Mana aja sih. Anyway ya, segitu aja review tadi pakai spoiler gitu. Overall sih walaupun ada minusnya yang udah gue omongin bolak-balik, sebenarnya nggak ada yang sampai kerusak experience gue nonton itu. Udah gue bilang masakannya kurang bumbu dikit aja gitu, mungkin butuh garam sedikit, mungkin butuh lada sedikit atau apa, tapi overall masakannya udah enak, ceritanya udah bagus gitu, cuma bisa diimprove dikit lagi aja. Gue ngarep siapa ya, mungkin ada sequel lanjutan second season atau apa gitu, tolonglah please Toei Animation kasih gue second season atau apalah, tolong. Dan selanjutnya saatnya gue ngebahas animasi ini. Anime ini adalah anime CGI, tapi emang animasinya jelek banget. Coba dulu tonton, gak usah nyinyir animenya anime CGI jadi lo udah berpikiran anime CGI jelek. Lo ngelewatin anime yang bagus banget kalau alasan lo nggak nonton cuman sekadar karena ini adalah anime CGI. Anime ini bagi gua kayak nonton cutscene game macam Genshin sama Star Rail animasinya, tapi jauh lebih bagus obviously. Animasi CGI yang digunakan pada anime ini jujur punya daya tarik yang unik banget buat gue cara pemakaiannya. Contohnya adalah pergerakan badan karakternya itu yang ekspresif banget pas di situasi komedi lucu dan pas di situasi serius itu ngena banget. Belum lagi mainan angle kameranya itu kalau pas lagi ngeband itu mantep banget dah. Ujungnya animasi animenya bagus karena mereka tahu cara pakai CGI yang baik dan benar. Mereka nggak asal pakai teknologinya dan beneran nunjukin animasi kayak apa sih yang bisa kita buat dengan CGI ini. Bisa segila apa sih hasil akhirnya, dan hasil akhirnya adalah anime dengan animasi yang sangat bagus. Jadi please open minded, coba dulu tonton ini anime. Lu coba hancurin tuh opini lu tentang CGI anime jelek atau apa, lu tonton, lu rasakan, udah. Terus balik lagi gua berantem sama gua kalau lu nggak mau nonton ini anime gara-gara ini cuma CGI. Terus terakhir ngomongin lagunya ya emang bagus banget, dan hal pertama yang ngebikin gua tertarik sama Girls Band Cry adalah ya lagunya ini. Gua pertama kali dengar musiknya emang langsung nyetel buat telinga gua karena ini tipe musik mereka tuh musik yang berisik, yang kadang gitu gua ngedengerin pengen teriak-teriak sendiri di kamar mandi. Ditambah pas animenya tayang gua makin sadar emang lagunya udah cocok banget sama gua, dari arti liriknya, instrumen, genre, semuanya udah kayak spesial banget buat gue dari segala hal. Dan ya coba aja deh dengerin lagunya karena emang sebagus itu sumpah. Anyway terakhir gitu penutup dari gue review singkat aja yang belum gue bahas apa ya, art style ya bagus gitu, gue demen warna-warnanya, terus desain karakter juga lucu-lucu, cantik-cantik semua cewek-ceweknya, dan gue demen semua sama baju yang dipakai karakternya gitu. Anyway Girls Band Cry ratingnya buat gue pribadi adalah 9 dari 10. Minusnya kayak yang udah gue bilang tadi, ceritanya itu kurang bumbu pelengkap dikit aja, garamnya kurang, ladanya kurang dikit aja gitu loh, tapi nggak terlalu ngerusak pengalaman gue gitu karena cuma dibutuhkannya dikit banget, udah mantep banget lah ceritanya. Cuma bisa perfect kalau misalnya itu tadi bumbu pelengkapnya ada. Terus mungkin minusnya yang lain sih sebenarnya apa ya, kadang gue ngedengar voice actingnya rada kurang aja gitu. Lumayan di satu sisi gue mewajarkan hal tersebut karena ya emang orang baru semua di industri anime, jadi nggak apa-apa lah. Dan kurangnya itu cuma di episode awal doang gitu, selebihnya pas seiring jalan cerita, sering jalan series, voice actingnya juga makin bagus. Overall ini anime bagus banget gitu loh. Dari awal yang gue nonton gak punya ekspektasi apa-apa, ternyata sangat amat melebihi ekspektasi gue. Langsung pecah tuh atap di rumah gue, tinggi banget tuh hasil akhirnya karena emang bagus banget melewati ekspektasi gue gitu-gitu. Jadi tonton Girls Band Cry, kalau belum udah gitu aja, bye.